Podcast Cas Cis Cus. Hai teman-teman, balik lagi dengan podcast dari Politeknik Harapan Bersama. Hari ini kita akan podcast terkait salah satu prodi yang ada di Politeknik Harapan Bersama, yaitu prodi Teknik Mesin. Terkait prodi Teknik Mesin ini ada satu hal yang menarik bagi saya, yaitu terkait mobil listrik, di mana mobil listrik dari Politeknik Harapan Bersama ini sudah cukup terkenal ya. Ada beberapa media massa dan juga media televisi yang sudah pernah meliput terkait mobil listrik tersebut. Di sini sudah ada narasumber kita. Yang pertama dari Pak Humaydi Usman. Hai. Yang kedua dari Pak Syarifuddin. Halo teman-teman. Ya, mereka berdua adalah dosen-dosen dari Prodi D3 Teknik Mesin Politeknik Harapan Bersama Tegal. Ya, saya dengar ada yang baru juga nih. Tapi sebelumnya saya ingin tahu motivasi awal saat pembuatan mobil listrik itu apa ya Pak ya? Oke. Itu mungkin bisa dijelaskan sama Pak Sarip ya, karena pencetusnya ini seorang master. Iya, oke, mungkin silakan dari Pak Syarifuddin Aduh, gimana nih? menceritakan awal mulanya masternya kenapa gitu ya. Jadi mungkin ini ya, kita ingat-ingat dulu ya. Dulu itu kami di Prodi itu pengen dikenal sama masyarakat ya. Karena teknik mesin paling nggak ada karya yang mewakili bahwa ini Prodi teknik mesin begitu. Kira-kira apa ya begitu? Ketemu sama Prof Edi yang dari Polban. Politeknik Bandung ya. Iya, Bandung situ. Jadi beliau ini selaku tim juri KMLI ya, kompetensi mobil listrik Indonesia. Pas awal-awal mau ada tuh di sana, ngobrol dengan kami. Wah, ini inspiratif nih jadi. Wah, mungkin ini aja nih. Hitung-hitung jadi brand identik dari teknik mesin Harber saja ini begitu. Jadi awalnya begitu, Pak. Jadi awalnya emang pengen buat suatu produk yang tujuannya untuk ikut lomba ya. Seperti itu ya. Dan kalau saya sih bayangannya mobil itu pasti suatu kendaraan yang bisa dinaiki lebih dari 2 orang. Tapi dari KMLI sendiri itu ada spesifikasi khusus nggak untuk mobil yang bisa ikut gitu loh? Itu mobil yang harus seperti apa? Pak Humaydi bisa? Ya, mungkin itu memang ketika mengikuti kompetensi mobil listrik Indonesia di Politeknik Bandung itu ada spesifikasinya, gimana harus penggunaan motoran, kemudian baterainya itu semuanya ada, baik tadi ya dimensinya, semuanya ukurannya ada. Makanya di situ nggak ada buat penumpangnya, hanya pengemudi kayak gitu. Oh, jadi cuman cukup 1 orang ya, Iya. seperti balapan gitu ya. Iya, seperti balapan. Oke. Memang begitu ya Pak. Tapi awalnya sebetulnya kita pengen bikin yang bisa dinaiki 2 orang. Berkaitan dengan tadi pengenalan terhadap masyarakat dan antar perguruan tinggi tentang tentang teknik mesin. Akhirnya kita sepakati aja kita ngikut dengan SOP dari KMLI tersebut ya Pak ya. Iya, gitu begitu. Ya. Memang aturannya harus seperti itu sih ya. Iya, Kalau enggak kita di Awal ikut itu tahun berapa? Itu tahun 2011 apa ya? Iya, 2011 itu Pak Sarip sendiri ya, Pak Sarip. Kebetulan Pak Sarip kan alumni. Alumni dari Politeknik Harapan Bersama ya. Ya, gitu. Begitu. Dan waktu ikut pertama kali itu apa yang dijuarai? Jadi itu kami nggak menyangka ya begitu ya. Saya sebagai alumni itu waktu itu ingat betul begitu. Jadi kayak sangguriang begitu. Bikinnya betul-betul singkat begitu ya. Tapi kami betul-betul fokus pada panduan yang ada di Spesifikasinya ya. spesifikasinya, panjang, lebarnya, berat segala macam. Kami betul-betul perhatikan begitu. Tahun 2011 itu Pak, alhamdulillah kami itu tim eksibisi. Tim eksibisi ya. Iya, dan itu meraih juara 1 kategori efisiensi energi. Jadi lebih irit daripada Iya, yang lainnya. yang paling irit di antara yang lain gitu Iya. ya. Itu kami betul-betul bangga ya begitu ya. Makanya kami pede. Ayo kita bangun teknik mesin ini. Kita sudah buktikan bahwa mahasiswa teknik mesin ini bisa bersaing dengan mahasiswa teknik mesin yang perguruan tinggi yang sudah bagus nih. Oke, berarti itu adalah mobil listrik generasi pertama ya. Pertama Pak. Generasi pertama. Ini terus
Setelah lomba itu yang dilakukan lagi apa? Jadi kita ada namanya inovasi-inovasi. Setiap mengikuti lomba itu karena kita juga melihat produk yang lain dari perguruan tinggi yang lain ya, baik perguruan tinggi swasta maupun negeri. Karena itu kompetensinya untuk nasional dari UGM, dari luar Jawa itu banyak yang ikut. Kita setiap kesana itu mengambil ilmu apa yang didapat dari produk yang lain. Jadi Terutama yang juara-juara itu ya. yang juara-juara itu seperti apa sih? Kenapa kok bisa juara? Kenapa bisa cepat kayak gitu? Kita nimba ilmunya dari situ. Makanya ketika lomba di tahun 2019 ya kemarin sampai 20 karena nggak ada lomba Perlombaan, ya karena pandemi kita tetap membuat mobil listrik dengan tadi pengennya cita-citanya adalah supaya ada penumpangnya seperti itu. Jadi untuk tahun 2020 kemarin ya? Iya, kita membuat generasi yang keberapa berarti itu? Yang kelima berarti. Yang kelima, wah luar biasa ini sudah sampai 5 generasi. Iya. Jadi inovasi kami itu nggak mandek ya. Iya, nggak. Meskipun kami itu berhenti tidak diselenggarakan terlebih dahulu karena pandemi itu, kami tetap berkreasi. Wujudlah tadi Jeep listrik, mobil Jeep listrik. Oh, yang modelnya seperti Jeep gitu ya? Iya. Nah itu spesifikasinya apa untuk mobil Jeep ini? Nah, untuk mobil Jeep ini karena bukan untuk lomba, jadi nggak ada spesifikasi yang khusus ya. Artinya kita ya membuatnya untuk komersil seperti komersil untuk bisa digunakan dengan orang penumpang, paling nggak ada satu penumpang seperti itu. Dengan spesifikasi itu dayanya adalah 5.000 watt. 5.000 watt? Iya. Baterainya kita masih menggunakan baterai yang biasa ya Pak, menggunakan baterai kering. Baterai kering. Belum karena kita belum lithium masih kadmium ya. Mudah-mudahan nanti tahun berikutnya kita bisa wujudkan pakai baterai lithium. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim mobil listrik D3 Teknik Mesin Politeknik Harapan Bersama Tegal akan menjelaskan tentang produk unggulan kami. Di sini ada mobil listrik generasi ke-5 kecepatan maksimum 80 km per jam dengan berat 1 ton. Demikian pemaparan produk unggulan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik mesin, Jitu! Everybody put your hands up. Jadi
harapan kedepannya ini gimana nih terkait mobil listrik yang ada di Politeknik Harapan Bersama ini? Kalau harapannya sih kita pengen lebih menginovasi lagi untuk apa namanya dari segi baterainya supaya kemampuan dari segi jelajahnya lebih jauh seperti itu. Kemudian dari segi chargingnya juga lebih cepat seperti itu sih. Karena kita belum survei sampai ke situ ya Pak Sarip ya. Kita rencana mau riset yang seperti itu ya Pak. Untuk kemajuan dari mobil listrik Indonesia seperti itu. Nah, sejauh ini dari 5 generasi ya, dari 2011 sampai 2020 itu sekitar 9 tahun ya, sudah ada 5 generasi mobil. Kesulitan-kesulitan apa yang dialami selama 5 generasi ini? Ada kesulitan, mungkin ada, ya paling nggak perbandingan antara generasi 1 sampai ke 5 ini ada plus minusnya gitu, seperti apa ya? Mungkin dari yang awal generasinya. Jadi lebih ke ini Pak, pemindah daya. Hmm. Jadi kalau efisiensi, kalau kecepatan kami masih bisa bersaing. Tapi ketika kita di kategori menanjak begitu, kami menanjak agak kesulitan di situ. Penambahan torsi ya, Iya, tenaga jadi ya. Angel yang tajam begitu, Tanjakan yang tajam. ya itu tidak bisa kami lewati begitu. Makanya di sektor itu kami lemah begitu. Oh, jadi ada sesi lomba yang menanjak gitu ya? Ada apa? Emang ada berapa sesi lomba itu? Ada berapa Kategori. cabang kategori? Iya. Jadi kategorinya itu ada yang pertama itu ada slalom, jadi belok-belok. Belok. Oh iya, Ya, belok-belok. kemudian untuk kecepatan, Hmm. terus pengereman, kemudian ada tanjakan, Nah, itu tanjakan kemudian tadi ada apa namanya efisiensi energi. efisiensi energi dan ada race itu untuk lomba Oh, memang sampai- kecepatan ya? Ya, itu 10 kali putaran ya, Ya, Pak. betul. Untuk kemampuan benar-benar diuji kemampuan dari mobil listrik itu Benar-benar sendiri. dipaksa untuk Iya. cepat ya Iya. dan menang gitu kan. Iya. Balap dan lama begitu. Jadi Maksudnya tahan baterainya ya. betul begitu. Walaupun ada spesifik maksimal baterai, ada Ada Spesifik maksimalnya? ada spesifikasi maksimal adalah 48 volt 48 volt Iya. dengan daya dengan daya 2000 watt motorannya. motorannya ya. Iya. Itu maksimum ya. Iya. Tidak boleh Pak. Jadi Nggak boleh lebih dari ya, 2000 watt. kalau lebih dari itu kita nggak bisa ikut. Untuk kapasitas baterainya sendiri maksimal berapa? Berapa ampere hour? Kalau yang kita gunakan 45 ampere. Ampere, Iya, ya? karena masih pakai baterainya baterai kering ya, Baterai kadmium ya. Iya, belum. Belum litium. Belum yang lithium, susahnya kita di situ. Nah, kira-kira kapan nih untuk produksi baterai litiumnya sendiri? Kalau ngerakit baterai lithium mungkin tahun ini kita ngerakit baterai lithium ya, yang dari kecil-kecil Oh, yang dirangkai kecil-kecil, jadi satu. ah. Tapi untuk kapasitasnya 48 volt. Jadi untuk motoran yang masih kecil, karena kalau yang untuk yang Jeep Jeep kita itu sendiri berapa Pak? Jeep itu 72 volt. 17 volt beda Iya, ya. dan beda-beda. ampernya juga harus besar, paling enggak kalau misalkan pengen jarak tempuh yang jauh ya sekitar 200 ataupun 300 ampere seperti itu. Itu biayanya yang sangat sangat, mahal besar. tentunya. Iya. Jadi emang mobil listrik ini kendala produksinya memang di, baterai ya. Iya. Baterai. Di baterai yang masih sangat mahal. Mm-mm. Nah, saran dari bapak-bapak ini untuk teman-teman kita yang di luar mungkin pengen membuat mobil listrik ataupun sepeda motor listrik itu apa? Oke. Sebenarnya kita ada program. Jadi program di Prodi Teknik Mesin Ya, itu kita bisa belajar ya, Pak. Ya. Belajar bagaimana cara merakit mobil listrik sih. Tinggal join aja ke ke situs kami ya. Ya, betul. Ke web kami. Mungkin nanti ada Komunitas. komunitas. Jadi kita buat komunitas untuk pembuatan atau pengerakitan mobil listrik. Seperti itu. Mungkin dari SMK atau SMA yang sudah Teman-teman ya. Iya, teman-teman siswa SMK atau SMA. Jadi di kelas 12 ya. ya kelas 12 khususnya atau mungkin kelas adik kelasnya begitu atau mungkin alumni SMK yang sudah lulus ya Iya, barangkali kita bisa. ingin bergabung dengan kami, ingin menggeluti produksi mobil listrik, kami bisa berbagi ya. Ada komunitas apa ya? Iya. Komunitas perancangan. Jadi di kami sudah kami bikin dari perancangan sampai produksinya itu kami ada begitu. Oh, jadi di Prodi Teknik Mesin ini udah lengkap ya Pak ya, dari Iya. perancangan awal sampai produksi ya, sampai pengujian mobil listrik itu sendiri Pengujian udah belum ada. Belum ada ya. Sementara hanya ya bisa digunakan lah ya paling enggak ya.
Ya, jadi itu informasi sangat baik teman-teman. Barangkali sekolah kalian yang berminat untuk membuat mobil listrik, sepeda motor listrik, bisa segera menghubungi Prodi D3 Teknik Mesin, Politeknik Harapan Bersama, Gratis. gratis, Gratis. tanpa biaya. Dapat Tapi sertifikat. dapat sertifikat, ya. Ya, kebetulan juga ada rencana untuk semacam pelatihan ya Iya. dari Prodi Teknik Mesin ya. Ya, pelatihannya yang pelatihan seperti apa ini Pak? Mungkin bisa diterangkan? Jadi saya pegang untuk yang pelatihan perakitan mobil listrik. Dan teman-teman juga ada yang lain ya. Jadi ada nanti Ada berapa pelatihan nanti rencananya? 5 ya kalau nggak salah. ada 5. Yang tadi ya mobil listrik, kemudian ada CAD untuk gambarnya, CAD untuk gambar, perancangan. Kemudian yang tadi apa ya? Ya ada pengelasan. Pengelasan. Terkait pengelasan ya. Ada bahasa Inggris, matematika. Oh iya, belajar bahasa Inggris juga. Iya. Wah, loh. Bahasa Inggrisnya lebih ke teknik ya. Iya, Bukan lebih bahasa ke Inggris umum ya. tekniknya. Soalnya memang bahasa Inggris teknik agak berbeda dengan bahasa Inggris yang umum. Ya, Iya. jadi teman-teman ya yang pengen tadi menggeluti mobil listrik atau mungkin hanya sekedar aku pengen bisa ini dah merancang begitu kan. Merancang mungkin bisa join dengan kami. Karena Kami- itu kesatuan ya. Jadi maksudnya LAS juga untuk pembuatan kerangkanya. Ya, kayak gitu. memang satu kesatuan untuk Iya. suatu produksi ya. Heeh. Ya, Jadi memang ada beberapa aspek yang harus dipelajari, nggak cuma merakit baterai, tapi Iya. juga mungkin merancang mobilnya, belum lagi merancang suspensinya dan lain sebagainya. Sebenarnya satu mobil itu cukup kompleks dan tentu nggak bisa satu orang untuk membuat ya, gitu. Oke, ada yang perlu ditambahkan mungkin saran dan yang bisa disampaikan ke teman-teman? ya, silakan Pak. Pak Kumet mungkin? Ya, Saran saya sih kalau pengen maksudnya bergabung dengan Politeknik Harapan Bersama khususnya teknik mesin bisa belajar terlebih dahulu, misalkan ikut kegiatan yang sudah kita siapkan ya Pak Sarif ya. Jadi tadi ada tentang matematikanya, matematika teknik, kemudian bahasa Inggris teknik, kemudian ada tadi untuk gambarnya ya, perancangannya, kemudian ada pneumatik hidrolik juga ada. oh iya Ya. tentang Iya, pneumatik hidrolik ya. Iya, Ah, jadi iya. Yang berkaitan dengan suspensi Hai, itu di situ bisa. itu. Suspensi pengereman itu kan hidrolik ya. Iya. Iya. Terus pengelasan barangkali yang dari SMA belum pernah pegang las, Ya. kita bisa belajar di sini ya Pak Sarif ya. Itu ya. semuanya Wah, gratis itu- Pak, dan dapat sertifikat Pak. Sangat luar Iya. biasa ya. Oke, mungkin dari Mas Arif ada tambahan? Ya, kami memang vokasi ya begitu. Makanya kami ingin tunjukkan ke masyarakat bahwa kami itu akan membimbing teman-teman yang akan join ke kami agar betul-betul keluar dari prodi kami ini mempunyai keterampilan atau kompetensi yang baik begitu. Oke, sangat luar biasa sekali ya. Baik teman-teman, saya kira untuk podcast hari ini cukup sekian. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Jangan lupa selalu stay tune di podcast Politeknik Harapan Bersama Tegal. Bye-bye.